Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama berdirinya saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan niat. Nabi katakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, timbulnya suatu hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Asbabul wurud timbulnya hadis dari perkataan Nabi karena adanya sebuah peristiwa, kejadian atau pertanyaan-pertanyaan di zaman Nabi. Kemudian Nabi menyabdakan itulah hadis. Maka asbabul wurud dari hadis innamal a'malu binniyat, dulu ada seorang pemuda Mekah yang mencintai seorang wanita bernama Ummu Qais. Tapi lamarannya ditolak dikarenakan apa? Dikarenakan Ummu Qais lebih memilih ikut hijrah bersama Nabi ketimbang menerima lamaran pemuda ini. Akhirnya apa? Pemuda ini rela meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, ikut hijrah bersama Nabi, bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena siapa? Karena Ummu Qais. Akhirnya apa? Ia disebut sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Dan ia namanya terabadikan dikarenakan ialah penyebab Nabi menyabdakan hadis tentang niat. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu segala perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima sebagaimana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ada tiga golongan yang dimana mereka melakukan amalan yang sangat agung pahalanya, sangat besar pahalanya, tapi gagal masuk surga. Ia mendapati pahala akhirnya kosong dikarenakan apa? Niat yang cacat, niat yang salah. Siapakah tiga golongan itu? Yang pertama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, para penuntut ilmu mengajarkannya, dan pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Itu akan ditanya. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah hingga ia wafat, ia akan ditanya, akan diadili. Apa kata Allah? Wahai hambaku, atas dasar apa kau berjihad? Di sini konteksnya ya, Allah bertanya itu bukan berarti Allah nggak tahu ya. Allah itu Maha tahu, tapi Allah bertanya untuk memberitahu kepada orang-orang yang enggak tahu. Apa kata hamba itu? Ya Rabb, aku berjihad untukmu ya Rabb, untuk membela agamamu, untuk menegakkan agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau mendustaiku. Kau berjihad bukan untukku, bukan untuk agamaku, tapi kau berjihad pengen dianggap pahlawan, ingin digelarin jagoan, maka kau mendapatkannya, maka pemuda ini masuk neraka. Begitu juga dengan penghafal Quran, akan ditanya kenapa dia hafal Quran. Apa menghafal Quran pengen ya biar dikira hafiz, pengen dipuji-puji, biar dapat duit banyak, gak ada yang tahu. Semua akan ditanya. Begitu juga orang yang dermawan, orang yang rajin bersedekah akan ditanya.
Makanya selalu kaitkan semua perbuatan itu untuk akhirat. Kata Allah, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu hartsad dunya nutihi minha, wa ma lahu bil akhirati min nasib." Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan, kebajikan untuk dunia, maka Allah cukup balas di dunia tanpa mendapatkan akhirat. Makanya banyak orang-orang yang bersedekah, banyak orang-orang yang berinfak, banyak orang-orang yang beribadah ketika ia mendapati pahala akhirat yang kosong. Karena apa? Karena niatnya cuma untuk di dunia. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan untuk akhirat, maka Allah akan balas dua-duanya. Di akhirat dapat, dunia dapat. Maka selalu kaitkan segala sesuatu atau perbuatan karena Allah. Sebelum penutup, jangan pernah takut salah karena takut dihina. Karena kesalahan dan hinaan adalah dua pemahat yang paling tajam yang bisa meremukkan ego, yang sanggup memusnahkan ego. Maka tidak ada sesuatu apapun itu yang bisa merubahmu lebih efektif daripada kesalahan dan hinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.